Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan kita masih pada Al-Iman bil Yaumil Akhir. Kemarin kita telah membahas nikmat kubur dan juga adab kubur sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matan akidahnya, "Tsumma ba'da hadhil fitnati imma na'imun wa imma adzab." Setelah fitnah kubur, maka ada nikmat kubur atau azab kubur. Ila yaumil qiyamatil kubra, sampai diazab atau di dalam alam barzah sampai al-qiyamatil kubra, sampai tegak hari kiamat al-kubra. Fatu'adul arwahu ilal jasad, maka setelah itu ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad-jasad, ya. Jasad-jasad dibangkitkan, kemudian ruh dikembalikan kepada jasad tersebut. Wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih, maka tegaklah hari kiamat yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulih, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, dan juga telah disepakati oleh kaum muslimin. Fa yaqumun nasu min quburihim, maka manusia pun bangkit dari kuburan mereka. Li rabbil alamin, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hufatan uratan gurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan dalam kondisi tidak berpakaian, gurlan dalam kondisi belum disunat. Wa tadunu minhumus syamsu, kemudian matahari mendekat kepada mereka. Wa yuljimuhul araqu, kemudian keringat pun sampai di mulut mereka, ya. Fatun sabul mawazin, maka ditegakkan mizan. Di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengisyaratkan tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang tegaknya hari kiamat, ya, tegaknya hari kiamat yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra. Al-qiyamatul kubra, ya. Kiamat kubra itu maksudnya ya hari kiamat, ya, hari kiamat. Hari kiamat dinamakan dengan al-kubra, ya, untuk membedakan dengan as-sugra. Ada al-kiamat as-sugra, ya. Adapun al-kiamat yang kecil, kubra maksudnya hari kiamat besar, ya. Ini artinya besar. Adapun kiamat as-sugra, kiamat kecil, maksudnya apa? Maksudnya mati, ya. Maksudnya kematian. Ya, kita semua akan melewati kiamat sugra sebelum kiamat kubra. Sebagian perkataan salaf, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal maka telah tegak kiamatnya, dia sudah berpindah kepada alam barzakh. Taib, adapun kapan hari kiamat, maka ini adalah suatu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya saja ada beberapa, hanya saja Allah mensifati dengan dekat. Dengan dekat. Allah Subhanahu wa taala
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Ya. La'alla as-sa'ata takunu qariba, bisa jadi hari kiamat dekat. Dekat di sini nisbi ya, mengingat kita tahu umur dunia ya dibandingkan dengan umur dunia yang telah lalu, hari kiamat secara nisbi dia adalah dekat. Ini secara sebagian ulama memandang maksudnya dia dekatnya ini nisbi dibandingkan dengan umur dunia. Dengan umur dunia yang telah lewat. Yang telah lewat dan tidak ada yang tahu berapa lama umur dunia yang telah lewat dibandingkan dengan menjelang hari kiamat, dibandingkan dengan yang telah lewat, maka dia terhitung dekat. Atau maksud dekat ya, atau maksud dekat yaitu akan datang ya. Kata orang Arab, wa kullu atin qarib ya. Kullu atin qarib. Semua yang akan datang maka dekat. Dan semua yang tidak akan datang maka jauh. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang azab tersebut jauh, sementara kami memandangnya dekat. Mereka memandang azab ya tersebut jauh. Maksudnya apa jauh? Mustahil ya. Mustahil. Dan kami memandangnya dekat. Dekat maksudnya akan terjadi. Mau sebentar lagi atau masih lama, semua yang akan terjadi namanya dekat ya. Ini tidak ada yang tahu, hanya saja Allah mensifatnya dengan dekat. Kemudian yang kedua, datang dalam hadis ya. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Terjadi hari Jumat. Hanya saja Jumat yang mana enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan ayatnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Mereka bertanya kepada engkau, kapan hari kiamat? Ya, siapa engkau tentang kapan hari kiamat? Ila rabbika muntahaha. Ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah tidak pernah membukakan ya kapan hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang masyhur ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Maka Nabi berkata, "Mal mas'ulu anha bi'alamin sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat ya. Ya, makanya la ta'tikum illa baghtah. Kata Allah datang tiba-tiba. Datang apa? Tiba-tiba hari kiamat tersebut menunjukkan ketidaksiapan ketika itu orang-orang dikena dengan hari kiamat. Oleh karenanya kalau ada pendapat yang mengatakan kiamat tinggal berapa tahun lagi, mungkin tinggal berapa ratus tahun lagi, ini semua adalah kesalahan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan, namun itu adalah kesalahan yang tidak boleh diikuti karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Ya. Allah mensifatinya dekat. Yang kedua, kemudian ketiga, yaitu Nabi menjelaskan tanda-tandanya. Ini sudah sering kita bahas, tetapi saya ringkaskan saja, yaitu tidak terjadi hari kiamat kecuali setelah datang tanda-tanda besar. Ya, asyratu as-sa'al kubra, tanda-tanda besar ya. Di antara tanda-tanda besar tersebut nanti adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal, kemudian selama 40 hari di atas muka bumi, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Kemudian ma min baladin illa sayata'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah. Setiap tempat didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan
dan Madinah. Maka memfitnah banyak orang dan banyak orang kemudian mengikuti Dajjal, menganggapnya sebagai Tuhan karena kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Allah berikan dia kesaktian sebagai fitnah sebagaimana Allah menguji hamba-hambanya. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam ya, inda al-Manaratil Baydha, di Menara Putih di Damaskus. Kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal, akhirnya Dajjal pun terbunuh. Setelah Dajjal terbunuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam hidup selama 7 tahun. Disitulah penuh dengan ketentraman, penuh dengan harta berlimpah ruah, ya, orang semua kaya, kebencian, kemudian permusuhan semua dicabut, sampai hewan-hewan yang buas pun menjadi jinak. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis ya. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, mulailah kembali rusak kembali, kondisi mulai rusak kembali. Kemudian ada ruh yang kemudian mencabuti nyawa-nyawa orang yang beriman, tidak tersisa kecuali orang-orang yang rusak, ya, sampai tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai ada yang mencongkel Ka'bah, orang dari Habasyah mencongkel Ka'bah dan tidak ada yang menghalanginya, ya. Maka ketika itu tegaklah hari kiamat, inda syiraril khalq, itu di mana manusia yang paling buruk tatkala itu yang mengalami namanya hari al-qiyamah, ya, yang mengalami namanya hari al-qiyamah. Itu kira-kira berkaitan dengan hari kiamat. Tapi intinya tidak ada yang tahu kapan tiba hari kiamat. Yang akan kita bahas berikutnya adalah nama-nama hari kiamat. Yang kedua, nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama yang sangat banyak, ya. Sudah saya sebutkan di antaranya, ya. Yaumul Qiyamah. Yang pertama namanya Yaumul Qiyamah. Yang kedua namanya Yaumul Akhir. Al-Yaum Al-Akhir. Atau yang ketiga disebut dengan Al-Akhirah atau Ad-Darul Akhirah. Kemudian disebut juga dengan As-Sa'ah. Kemudian yang kelima disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yang keenam disebut dengan Yaumul Khuruj. Dzalika Yaumul Khuruj. Kemudian yang ketujuh disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian yang kedelapan disebut dengan Yaumul Fasl. 9 disebut dengan Yaumuddin. Kemudian yang berikutnya disebut dengan As-Sakhah. As-Sakhah. 11 disebut dengan At-Tammah. Kemudian disebut dengan Al-Waqi'ah. 11. Ini 11. 12. Al-Waqi'ah. Baik, kita sebut lagi 12, 13. Disebut dengan Yaumul Wa'id. 14 disebut dengan Al-Haqqah. 15 disebut dengan Al-Waqi'ah. Kemudian 16 disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian 17 disebut dengan Yaumul Hasrah. 18 disebut dengan Yaumut Taghabun. 19 disebut dengan Yaumut Tanad. Yaumut Tanad. 20 disebut dengan Yaumul Khulud. 21 disebut dengan Yaumul Hisab. 22 disebut dengan Yaumut Talaq. 23 disebut Yaumul Jama'. Yaumuddin sudah. Yaumul Jama', Yaumul Tanad. Al-Azifah. Azifah.
Taib, ini di antara nama-nama hari kiamat ya. Saya akan sedikit sebutkan makna-maknanya. Penting kita mengenal nama-nama ini. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat ya. Setiap nama mengandung sifat ya. Dan orang-orang Arab memberi nama sesuatu dengan banyak nama menunjukkan agungnya sesuatu tersebut pada mereka. Contoh, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana orang-orang Arab menamakan pedang. Pedang itu dinamakan sampai sekitar 500 nama. Kenapa? Karena pedang itu perlu bagi mereka. Berperang untuk ini, untuk untuk kejayaan dan macam-macam. Sehingga mereka namakan pedang dengan banyak nama. Misalnya singa. Singa juga namanya juga banyak ya. Di antaranya hari kiamat ya. Ini maknanya saya jelaskan secara singkat. Hari kiamat ya, karena maknanya adalah tegak segala perkara-perkara yang dahsyat. Di antaranya manusia berdiri ya, untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Qiyam dari qiyam tapi ditambah tak marbuta untuk lil mubalaghah, yaitu mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak duduk, mereka tidak nongkrong, mereka tidak tidur. Mereka berdiri menunggu hari kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya. Ya, dia hari terakhir. Kalau sekarang kita malam, besok siang, siang hari berikutnya. Nanti hari tersebut akan selesai dengan datangnya malam. Pada hari kiamat tidak ada lagi namanya hari. Itu hari yang terakhir, tidak ada penghujungnya. Ya, tidak ada penghujungnya. Darul akhirah sama, ya, darul akhirah, ya, persinggahan yang terakhir, ya, persinggahan yang terakhir, tempat yang terakhir, tempat tinggal yang terakhir, yang sesungguhnya. Ya. Kita di dunia cuma mampir. As-sa'ah di antara maknanya adalah datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. As-sa'ah. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan semuanya. Kemudian yaumul khuruj, yaitu manusia keluar dari kuburan. Dari kuburan. Al-Qari'ah maksudnya yang mengetuk dada-dada manusia, ya, menakutkan hati manusia. Hati manusia. Karena dahsyatnya hari tersebut, ya. Yaumul fasal, hari pemutusan. Hari memutuskan. Maka pada hari tersebut perkara-perkara segala permasalahan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin banyak permasalahan, kita masuk persidangan, mungkin kita tidak terima, ya, mungkin kita dizalimi, mungkin kita menzalimi, waliyadzubillah. Maka pada hari kiamat tersebut Allah akan memutuskan segala pertikaian, ya. Yaumuddin artinya hari pembalasan. As-sakhah yaitu suara yang keras yang memekakkan telinga, suara keras, ya. Suara sangkakala maksudnya yang memekakkan telinga. At-tamah maksudnya adalah malapetaka yang meliputi. Malapetaka yang meliputi. Fa idza ja'ati tammatul kubra, ya. Tammatul kubra. Atau matul kubra, malapetaka yang meliputi, tidak ada yang selamat dari malapetaka tersebut yang meliputi. Al-waqi'ah artinya benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, ya. Semua yang diberitakan tentang hari kiamat akan terjadi, benar-benar terjadi. Hari kiamat benar-benar terjadi. Itu namanya al-waqi'ah. Taib, yang berikutnya yaumul wa'id, yaitu hari ancaman, di mana Allah mengancam orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Al-haqqah, yaitu seakan-akan pasti terjadi. Dia hak, pasti terjadi, ya, pasti terjadi karena al-haqqah. Kemudian al-waqi'ah sudah ada, tidak waqi'ah? Al-waqi'ah sudah ada. Al-qari'ah sudah ada juga, ya, tadi. Kita al-qari'ah.
Al-hasrah maksudnya adalah hari penyesalan. Hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Begitu banyak penyesalan pada hari tersebut. Begitu banyak penyesalan pada hari tersebut. Ya, ada yang menyesal karena mengikuti imam-imamnya, ada yang menyesal karena mengikuti temannya, ada yang menyesal kenapa dulu tidak beriman, banyak ya hari penyesalan disebut yaumul hasrah. Anzirhum yaumul hasrati. Yaumut taghabun, zalika yaumut taghabun. Taghabun artinya hari apa ya? Merasa rugi ya, merasa rugi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada hari tersebut namanya taghabun itu misalnya saya beli mobil harusnya harganya 50 juta tapi saya bayar 100 juta. Waduh, ternyata saya tahu saya telah digoben, saya telah ditipu. Saya dirugikan karena mobil tersebut harganya 50 juta tapi saya bayar 100 ribu. Saya merasa rugi ya. Ini hari banyak orang merasa rugi ya, merasa rugi. Orang-orang kafir merasa rugi kenapa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal soleh merasa rugi karena dia kurang beramal soleh. Dia lihat pahalanya ternyata banyak. Saya rugi dulu kenapa saya tidak banyak beramal soleh. Ternyata ganjarannya jauh daripada yang dipersangkakan. Sama orang bersedekah yang sedikit juga dia merasa rugi pada hari tersebut. Dia merasa rugi pada hari tersebut ya. Ya. Karena dia tahu pahala sedekah ternyata luar biasa. Selama ini dia sedekah cuma sedikit, dia merasa rugi. Seperti tadi kita beli barang, ternyata kita tahu di antaranya kita beli barang, ternyata barang ini nilainya sangat banyak, kita rugi. Kenapa kita beli sedikit? Gampangnya gitu. Harusnya kita beli banyak. Ternyata barang ini nilainya besar, harganya murah. Kalau saya tahu saya akan beli banyak. Rugi, merasa rugi. Hari taghabun. Yaumut tanat, hari saling memanggil. Hari saling memanggil. Maksudnya apa? Pada hari tersebut banyak saling memanggil. Ya, kita tahu wa nada ashabun nari ashabal jannah, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni neraka memanggil penghuni neraka, surga berbicara, penghuni surga berbicara dengan penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka memanggil malaikat Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik biarkanlah Tuhanmu mematikan kami ya. Terjadi ya, saling menyeru, banyak seruan-seruan ya di antara pengikut dengan pimpinan dan seterusnya. Yaumul khulud yaitu hari abadi. Orang di sana abadi, tidak ada yang mati lagi karena kematian telah dibunuh. Yaumul hisab yaitu hari hisab. Hari hisab yaitu hari perhitungan. Atau kita bilang audit ya, di audit. Yaumut talaq, hari pertemuan. Banyak pertemuan pada hari tersebut ya. Banyak pertemuan pada hari tersebut ya. Manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia bertemu dengan malaikat, orang zalim bertemu dengan orang zalim ya. Dan banyak pertemuan. Seorang penghuni surga bertemu dengan apa yang ada di surga, bertemu dengan keluarganya di surga, hari pertemuan. Yaumul jam'i ya, hari dikumpulkan manusia. Dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika ya. Kata Allah pada hari tersebut kami kumpulkan seluruh manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, itu hari yang dipersaksikan. Itu dikumpulkan seluruh manusia. Tidak ada yang lewat. Manusia tidak ada yang tertinggal. Yang tertinggal. Al-azifah yaitu akan datang. Hari akan datang. Hari yang akan datang. Hari yang akan datang. Tapi ini sekedar nama-nama hari kiamat, ada sekitar 22 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Inilah nama-nama hari kiamat. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang proses terjadinya hari kiamat. Proses terjadinya hari kiamat.
hari kiamat terjadi dengan an-nafakh fis sur. An-nafakh fis sur, meniup sangkakala. Apa itu as-sur? Dalam hadis disebutkan qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW ditanya sur, kata Nabi SAW, qarnun yunfakhu fihi. Qarnun yunfakhu fihi. Kata Nabi SAW, yaitu semacam apa namanya, tanduk yang ditiupkan kepadanya. Tanduk yang ditiup. Ditiup oleh, ya maksudnya oleh malaikat Israfil. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW tentang malaikat Israfil, kata Nabi SAW, inna tarfa sahibis sur, inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'iddun yanzuru nahwal arsh, ya, makhafata an yu'maru qabla an yartadda ilaihi tarfu, ka'anna aynaihi kaukaban durriyan. Artinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sejak malaikat Israfil ditugaskan, ya, untuk meniupkan sangkakala, pandangannya selalu siap melihat ke arah arsy. Yaitu dia nunggu perintah. Dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan meniup sangkakala tersebut. Dia khawatir, dia matanya tidak berkedip, selalu melihat. Dia khawatir, makhafata, dia khawatir dia telah diperintah, dia diperintah oleh Allah sebelum berkedip. Kata Nabi SAW, seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar. Ya, ini menjelaskan tentang bahwasanya terjadi hari kiamat berkaitan dengan peniupan sangkakala, Hanya saja para ulama khilaf, ya. Berapakah sangkakala yang para ulama khilaf ulama, berapakah tiup sangkakala? Berapakah tiupan sangkakala? Maka ada 3 pendapat secara umum. 3 pendapat. Pendapat yang pertama 2 tiupan. Yaitu disebut nafkhatu sa'aq. Sa'aq artinya mati, dan nafkhatul ba'ats. Nafkhatu al-ba'ats. Yaitu tiupan untuk mematikan, tiupan untuk menghidupkan. Tiupan untuk mematikan, tiupan untuk menghidupkan. Tiupan untuk menghidupkan. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, ya, dalam ayat misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar,
wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun dalam surat di akhir surat Az-Zumar kata Allah ditiupkan sangkakala fasa'iqa maka orang-orang pun semua yang langit dan di bumi mati sa'iq mati fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mati tsumma nufikha fi ukhra kemudian ditiupkan yang kedua kali fa idahum qiyamun yanzurun tiba-tiba mereka bangkit Allah sebutkan cuma 2 tiupan demikian Allah berfirman ya yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala yang membuat goncang bumi ini, tatba'uha radifah kemudian disusul dengan tiupan yang kedua. Kemudian didukung dengan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ma baina nafqatain arba'un kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baina nafqatain di antara 2 tiupan arba'un antara 2 tiupan 40. Nanti kita bahas 40 apa? Abu Hurairah ditanya 40 tahun abaid, saya tidak tahu. 40 hari abaid, 40 bulan abaid. Tapi Nabi jelaskan ada 40 jarak antara yang pertama dengan yang kedua. Tapi pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama, pendapat yang kedua, tiga tiupan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini pendapat dipilih Syekh Utsaimin dalam Syarah Safariniyah. 3 tiupan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Dan seperti juga dipilih oleh Safarini dalam Lawamil Anwar ya. Mereka mengatakan ada 3 tiupan. Kenapa dalam ayat? Jadi 3 tiupan tersebut apa? Yang pertama nafkhatu al-faza' yaitu ketakutan. Baru kemudian nafkhatu tiupan apa? Mematikan. Qaza, nafkhatul faza. Ini apa namanya? Ya ini as-sa'aq. Mematikan baru kemudian nafkhatu al-ba'ats. Membangkitkan. Jadi menurut mereka ada tahapan sebelum sebelum seorang meninggal dunia ya, ada nafakh tiupan yang sebelumnya ya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi wal ardi illa man syaa Allah kullun atawna dakhirin dan seterusnya. Kata Allah dan hari di mana ditiupkan sangkakala fa fazi'a maka orang-orang ketakutan. Semua ketakutan. Nah, menurut pendapat jumhur, mereka mengatakan fa fazi'a ini nafkhatul faza' dialah nafkhatus sa'aq. Cuma orang ketika mendengar ketakutan tersebut, maksudnya kematian ini sa'aq itu dimulai dengan faza. Begitu mendengar dia takut dulu baru kemudian dia meninggal dunia sehingga 2 ini dihitung satu. Nafkhatul faza dan nafkhatul sa'aq satu kesatuan. Tiupan sekali cuma proses mengalaminya takut dulu baru kemudian meninggal dunia dan ini perkara yang saling melazimkan. Ini pendapat yang kedua, di antara pendapat dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Safarini dari mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Ibnu Hazm 4 tiupan. Ini Ibnu Hazm. Empat tiupan tersebut, yang pertama adalah kematian, niup kematian, kemudian tiupan yang kedua adalah membangkitkan,
Kemudian yang ketiga adalah faza, ya. Membuat pingsan, Yang keempat, bangun dari pingsan. Ini pendapat dari Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya Allah ta'ala bisawab. Semuanya berusaha untuk mengkompromikan dalil yang datang, namun sepertinya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, pendapat jumhur ulama, bahwasanya an-nafkh, tiupan ada dua, yaitu tiupkan untuk mematikan dan tiupan untuk membangkitkan. Tapi dalam ayat Allah sebutkan, ya, fafazi'a atau fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Kata Allah, ketika ditiupkan sangkakala maka semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Nah, atau dalam ayat yang fafazi'a wa yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika sangkakala maka semua ketakutan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini juga ada beberapa pendapat, ya. Siapakah yang dikecualikan dari sa'aq? Sa'aq yaitu kematian. Karena Allah mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya. Maka semua mati kecuali yang Allah kecualikan. Semua yang di langit dan di bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, para ulama membahas siapakah yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati tersebut. Ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang Allah kehendaki ini? Maka ada beberapa pendapat, ya. Di antaranya pendapat Ibn Hazm, ya, mengatakan bahwasanya Ibn Hazm rahimahullahu taala, semua malaikat tidak mati. Ya. Sebenarnya mengatakan karena Ibn Hazm memandang bahwasanya malaikat bukanlah ruh yang mati dan hidup. Dia selama-lamanya tidak pernah mati, ya, karena dia bukan dari ruh yang dipasang di jasad, sehingga tidak ada proses kematian. Namanya kematian itu ruh lepas daripada jasad. Sehingga Ibn Hazm mengatakan malaikat tidak ada yang mati, ya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian salaf mengatakan, ya, Awin, ada masalah. Sebagian salaf mengatakan yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Allah alam dalil apa mereka, tapi ini dikatakan oleh sebagian salaf. Kemudian pendapat Imam Ahmad bin Taimiyah, Ahmad dan Ibn Taimiyah, yang tidak mati kata mereka adalah semua yang di surga. Semua yang di surga. Seperti apa? Seperti bidadari yang sudah ada di surga, wildan, itu para pelayan surga. Kenapa? Karena kata mereka, di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada kematian, ya. Kematian, makanya ketika Nabi ditanya, apakah orang tidur di surga? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Bahwasanya tidur itu adalah
saudaranya mati, maka di surga tidak ada yang tidur. Kalau tidur aja tidak, apalagi mati ya. Kemudian dapat yang berikutnya, seluruh mayat ya tidak ikut mati. Yang mati yang masih hidup saja ya. Mayat sudah mati, ngapain lagi? Maka karena apa? Karena mayat tidak merasakan. Baik. Dari 4 pendapat ini mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak tahu ya. Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi SAW tidak menjelaskan. Ibnu Taimiyah mengatakan yang lebih utama, ya ini hanya pendapat, tapi yang lebih utama kita bilang wallahu a'lam bishawab ya. Yang lebih utama Allahu a'lam. Kenapa bisa demikian? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ketika dalam hadis ya, Nabi SAW ketika dibangkitkan ya, Nabi SAW melihat Nabi Musa alaihissalam sudah bangkit sebelum Nabi SAW. Sehingga Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang dikecualikan atau tidak. Ya, saya bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian mengatakan aku lebih mulia daripada Musa. Ya. Fa inna nasa yus'akuna. Sungguhnya manusia pada hari kiamat semuanya mati. Fa akunu awwala man yufiq. Maka aku adalah yang pertama kali bangkit. Sadar dari kematian tersebut. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy. Tiba-tiba Musa sudah ada dan dia sedang memegang sisi arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa afaqa qabli. Ya. Apakah dia termasuk orang yang mati kemudian dia bangkit, dia sadar sebelumku, au kana mimman istasnallahu, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi tidak tahu Musa ini termasuk yang dikecualikan atau tidak. Jadi ketika Nabi bangkit, ya, ternyata Nabi Musa sudah bangkit duluan. Wallahu alam Nabi tidak tahu, tapi Nabi Musa sudah ada, sedang memegang salah satu dari tiang arsy. Maka Nabi berkata, "Fala adri akana fiman sa'aqa fa afaqa qabli." Apakah dia termasuk yang mati kemudian bangkit sebelum aku? Au kana mimman istasnallah. Apakah dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah? Perhatikan kata Nabi sini. Nabi berkata tentang Nabi Musa. Nabi bersabda, "Fala adri akana mimman sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istasna Allah." Aku tidak tahu apakah Musa mati lalu bangkit sebelumku ataukah termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Nah, perhatikan di sini, ketika Nabi mengatakan aku tidak tahu, ya berarti Nabi tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu, apalagi kita ya. Nabi tidak tahu perincian maksudnya. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini. Ya. Nabi tidak tahu perincian dalam hal ini. Allah alam bisawab. Ini sekedar sering pertanyaan timbul, apakah siapa saja yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya bagaimana dibangkitkannya jasad. Bagaimana dibangkitkan jasad ya. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an ya. Ayat-ayat ya. Wa nufikha fis sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya.
wa nufikha fis sur thumma nufikha fi ukhra, kemudian kata Allah thumma fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu, bangkit dari dan menunggu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdasi fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya ya? Bagaimana prosesnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya semua bagian dari anggota tubuh Bani Adam ya, semua anggota tubuh Bani Adam sirna kecuali ajabuz zanab, kecuali ajabuz zanab. Kullu Bani Adam yabla illa ajabuz zanab ya. Ajabuz zanab itu apa? Bagian dari tulang ekor. Bagian dari tulang ekor. Minhu yurakkab, minhu yukhlaq wa minhu yurakkab. Dari ajabuz zanab inilah kemudian terjadi proses pembentukan kembali, proses pembentukan kembali ya. Kemudian antara atau sebelumnya ya ini antara an-nafkhatul ula, tiupan pertama, dan an-nafkhatus tsaniyah, tiupan kedua 40. Kedua ada 40. 40 ini enggak tahu, wallahu alam. Nabi tidak menjelaskan dan Abu Hurairah juga tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 ya, apakah hari kemudian bulan tahun ya. Tidak tahu apa yang jarak antara keduanya ya. Namun ketika terjadi tiupan yang pertama ya, ketika terjadi tiupan yang pertama, semua takut dan kaget. Semua takut dan kaget. Ya. Semua takut dan kaget. Kenapa? Karena kiamat terjadi tiba-tiba. Baktah. La ta'tikum illa baktah. Jadi tiba-tiba. Dalam hadis disebutkan bahwasanya yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang mengurus ontanya. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Tsumma yunfakhu fis sur, fala yasma'uhu ahadun illa asghalaitan wa rafa'a laitan." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiupkan sangkakala, maka tidak seorang pun yang mendengar tiupan itu kecuali dia akan mendengar laitan wa rafa'a laitan. Sebutkan laitan itu maksudnya dia menjulurkan kepalanya ke kanan atau ke kiri, memanjangkan lehernya. Kata para ulama, dia kesakitan sehingga dia mendengar sambil memiringkan kepalanya, lehernya. Kesakitan. Semua mendengar kesakitan. Ya. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi. Yang pertama kali mendengar adalah seorang yang sedang memperbaiki minuman ontanya. Ya. Jadi masih ada orang ngurus onta di zaman tersebut. Diurus onta, dibuat bata, kemudian untuk air minum ontanya dipasang lubang-lubangnya supaya ontanya airnya tidak tumpah dan ontanya bisa minum. Ya.
Fayas'aqu wa yas'aqun nas. Kemudian dia pun tewas dan manusia seluruhnya tewas ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma. Sungguh akan tegak hari kiamat sementara dua orang sudah membentangkan kedua pakaian mereka, ingin berjual beli, fala yatabaya'anihi. Ternyata mereka kedua tidak sempat untuk jual beli, wala yatuyanihi, dan tidak sempat lagi untuk menutup dagangan mereka. Ya. Bahkan kata Nabi, wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Sungguh akan tegak hari kiamat seorang sedang mau mengangkat makanan, ketika dia mendengar mendengar suara yang mengerikan, maka dia pun mendengar dengan kesakitan, ketakutan yang luar biasa, dan dia tidak sempat untuk makan. Dia tidak sempat untuk makan. Ini semua menunjukkan bahwasanya hari kiamat, tiupan sangkakala pertama itu ditiup hari Jumat, tapi tidak ada yang tahu, tiba-tiba, ya, sehingga mereka sibuk dengan kegiatan mereka. Yang satu ngurus ontanya, yang satu berdagang, yang satu sibuk makan, tiba-tiba datang tiupan tersebut, ya. La ta'tikum illa baktah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak datang kecuali dalam kondisi tiba-tiba. Taib. Bukankah hari kiamat terjadi peristiwa yang dahsyat, ya, seperti idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, ya. Kemudian idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujirat, tatkala air laut meluap, wa idzal biharu sujirat, tatkala lautan menjadi lautan api, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Pertanyaan, ini semua terjadi kapan? Ini semua terjadi kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Diisyaratkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya di awal surat Al-Hajj ayat kedua, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawun nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Allah tidak berbicara gempa biasa, tapi gempa terjadi pada ketika idza zulzilatil ardu zilzalah, tatkala bumi digoncangkan. Ya, kata Allah, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan menyaksikannya. Kalian akan menyaksikan dahsyatnya gempa tersebut. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat gempa tersebut. Hanya kembali kepada zalzalatus saah. Kalian akan melihat gempa tersebut. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, maka pada hari tersebut seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Kita tahu tidak ada orang yang paling perhatian seperti ibu yang sedang menyusui anaknya. Saya perhatian sama anaknya, namun dia tidak peduli. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan seorang yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran, dia melahirkan anaknya. Wa tarawun nasa sukara. Kalian melihat orang dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi miring. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah pedih. Nah, ini semua proses terjadi kapan? Ya, Al-Qurtubi menyebutkan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu terjadi setelah nafkhatul ula. Setelah manusia semua mati, baru kemudian terjadi dahsyat tersebut. Ada yang mengatakan terjadi terjadi menjelang hari kiamat, ya. Yang disampaikan oleh Safarini dalam Lawamil Anwar. Kita tadi telah sebutkan As-Safarini termasuk ulama yang bagi an-nafkhat ada thalatha, ada 3. Nafkhatul faza', nafkhatul sa'aq, dan nafkhatul ba'ts. Nafkhatul faza' itu ketakutan. Baru kemudian tiupan kedua adalah nafkhatu as-sa'aq, kematian. Baru nafkhatul ba'ats, kebangkitan. Tiupan ketiga kebangkitan. Nah, menurut dan ini pendapat yang cukup kuat, ya. Bagi yang berpendapat ada tiga tiupan, menurut Safari ini bahwasanya terjadinya semua kedahsyatan tersebut, ya, gunung diangkat kemudian terbang, kemudian bumi digoncang, semuanya adalah ketika nafkhatul ula. Ketika tiupan untuk menakutkan, situlah orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Di puncak-puncak mereka mengalami ketakutan, baru Allah tiup nafkhatul tsaniyah, yang kedua yaitu saat, maka orang-orang semua meninggal dunia, ya. Nah, menurut Safarini, setelah nafkhatul tsaniyah, baru Allah kemudian yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, maka Allah buat bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was samawat, Allah rubah bumi tidak seperti bumi yang semula.
ya, maka bumi dirubah oleh Allah untuk persiapan kebangkitan. Langit juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti semula. Baru setelah tiupan yang ketiga, manusia dibangkitkan dengan bumi yang baru. Ini tafsir perincian dari As-Safari ini. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat yang lain bahwasanya bisa jadi semua kita menyaksikan ada pendapat yang mengatakan semua kita akan menyaksikan kedahsyatan tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Yauma tarawunaha", hari di mana kalian akan melihatnya. Allah membuat kita takut, memberi kita ketakutan dengan hari tersebut. Perhatikan ayatnya, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum", wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas saati syai'un 'azim", sungguhnya hari kebangkitan gempa pada hari kiamat sangat dahsyat. Kemudian kata Allah, "Yauma tarawunaha", hari di mana kalian akan melihatnya. Hari di mana kalian akan melihatnya. Berarti semua kita akan melihat. Ini ada kemungkinan pendapat ini, tapi intinya kedahsyatan tersebut akan terjadi entah kita lihat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun kita orang beriman melihat bersama dengan orang kafir, tentu kondisi akan tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tiupan pertama semua takut dan kaget karena kematian, ya. Kemudian dibangkitkan yang kedua, ya. Jadi semua akan mati, ya. Semua anggota tubuh sirna kecuali ajabuz dzam. Kemudian tiupan kedua di antara tiupan pertama dan tiupan kedua Allah turunkan hujan. Ya, yang seperti air mani, ya, untuk masuk ke bumi mengenai ajabuz dzam tadi yang kita sebutkan, ya. Ajabuz zanab yaitu bagian dari tulang ekor. Nah, ketika air tersebut bertemu dengan air dari hujan seperti katol, seperti rintik-rintik masuk kemudian mengenai sisa dari tulang ekor tersebut, maka terjadilah proses pertumbuhan. Ya, sebagaimana sayur yang tumbuh, ya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat banyak, ketika Allah menyebut tentang air yang turun dari hujan kemudian kena tumbuhan tanah yang sudah mati, kemudian tumbuhan, muncul tumbuh-tumbuhan, kata Allah, kadzalikal khuruj. Demikianlah proses nanti kalian keluar dari bumi. Sama, mirip. Ya, kadzalikal khuruj. Kadzalika tukhrajun, kadzalikan nusyur. Dalam banyak ayat Allah mengatakan demikian. Proses yang sama, air turun kemudian masuk mengenai ajabuz zanab, kemudian muncullah manusia, ya. Setelah tumbuh sudah siap, maka kemudian Allah kemudian malaikat Israfil tiupan sangkakala kedua, lalu bangkitlah seluruh manusia. Baik, saya bacakan hadisnya, ya. Ma bainan nafkhatain arba'un. Kata Nabi SAW, di antara dua tiupan ada masa 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tsumma yanzilu minas sama'i ma. Kemudian turun dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Maka manusia pun tumbuh dengan air tersebut, ya. Seperti tumbuhnya sayur mayur, ya. Wa laisa fil insani syai'un illa bali. Tidak ada satu pun dari bagian tubuh manusia kecuali akan sirna, rusak, illa adhamun wahid, kecuali satu tulang. Wa huwa ajabuz zanab, dia adalah tulang bagian ekor, minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang itulah dimunculkan manusia, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil insani adhaman la ta'kuluhu al-ardu abadan." Sungguhnya di manusia ada sebagian dari tubuhnya, satu tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah, maka dari tulang tersebut manusia akan disusun kembali. Qalu ayu adhamin ya huwa ya Rasulullah? Tulang apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabuz zanab, yaitu tulang bagian belakang. Tulang bagian ujung tulang ekor, ya. Ini
proses tentang kemudian bagaimana tumbuhnya manusia. Ketika manusia ditumbuhkan, yang perlu kita perhatikan, Allah menamakan dengan i'adah. Ya. Munculnya manusia disebut dengan al-i'adah, mengulang kembali. Yaitu mengulang kembali. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya apa yang dibangkitkan? Timbul pertanyaan. Apa yang dibangkitkan? Intinya proses manusia ketika di dunia, ya, manusia di dunia dari satu sisi sama dengan yang di akhirat, dari sisi yang lain berbeda, dari sisi yang lain berbeda. Dari sisi manusia itu sumbernya dari manusia yang sama, ajabuz dzanab, ya, tulang ekornya sama, ya tulang ekor manusia tersebut. Tetapi proses penciptaannya berbeda. Kalau manusia dahulu diciptakan oleh Allah dengan proses dari air mani bertemu dengan sel ovum, kemudian dalam rahim, kemudian berkembang janin sampai akhirnya manusia 9 bulan dalam perut, kemudian keluar. Seperti itu, ya. Adapun ini prosesnya beda. Prosesnya dari ajabuz dzanab, dari tulang, kemudian terkena air yang Allah kirimkan, kemudian manusia tumbuh lagi. Ya, dia manusia itu tetapi dengan sifat yang berbeda, Oleh karenanya baik penghuni neraka maupun penghuni surga memiliki sifat yang berbeda, ya. Kalau penghuni, maka manusia pada hari kiamat kelak memiliki tubuh yang kuat, orang-orang yang di bawah matahari, terik matahari dalam jarak 1 mil tidak mati-mati. Penghuni neraka dipanggang, dipotong, disiksa tidak mati-mati. Penghuni neraka bisa melihat malaikat, bisa bicara dengan malaikat. Selama di dunia enggak bisa. Ya, selama ini siapa yang kuat di bawah dijemur di bawah terik matahari? Ya, selama ribuan tahun tidak kuat, tapi ini proses baru, kehidupan yang baru, ya, setelah manusia hidup di dunia, kemudian malam alam barzakh punya alam tersendiri, kemudian dibangkitkan juga punya model tersendiri. Penghuni surga juga beda, dibangkitkan dengan wajah yang tampan, kemudian tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian wajah seperti rembulan tampan, ya, kemudian memiliki kelebihan-kelebihan dalam tidak akan mati jasad tersebut. Tidak akan capek jasad tersebut, tidak akan letih jasad tersebut, tidak akan sakit jasad tersebut. Ya. Dan itu manusia yang baru, ya, yang semua disebut dengan proses pengulangan kembali. Dari satu sisi berasal dari manusia yang ada selama di dunia, dari sisi lain Allah modifikasi. Intinya ada modifikasi, maka muncul jenis manusia baru untuk menghadapi hari padang mahsyar. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan padang mahsyar pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro, ya. Yang mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi sehingga kita bisa pengajian di masjid kembali suatu saat insyaallah taala. Kita banyak-banyak beristighfar, ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak beribadah, banyak beristighfar. Jangan lupa salat malam, ya, yang bisa puasa silakan puasa, yang bisa bersedekah silakan bersedekah. Mumpung ada umur, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipanggil dalam kondisi sedang lalai, apalagi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.